Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Trunajaya Madura, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nama saya Zanatul Fitria. Saya Lia Hadini. Saya Novianti Ramadhani. Di sini kami akan melakukan observasi dan wawancara mengenai manajemen yang ada di sekolah, yaitu manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik, manajemen sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara terkait manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah SDN Burne 1, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan tercantum dalam KUSP, di mana dalam KUSP ini terdapat program kerja kepala sekolah dan guru. Yang kedua, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk saat ini di sekolah SDN Burne 1 sudah lama tidak mengambil guru sukuan. Hal ini dikarenakan dapodiknya penuh. Meskipun seseorang sudah memenuhi kualifikasinya sebagai guru, namun seseorang tersebut tidak dapat menjadi pendidik atau tenaga pengajar, melainkan masuk ke tenaga kependidikan, misalnya tenaga administrasi. Untuk kebutuhan pendidik atau guru di sekolah SDN Burne 1 disesuaikan dengan kelas. Untuk tahun ini dibutuhkan 2, yang dimana diisi oleh P3K. Program atau kegiatan orientasi yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu setiap bulan mengadakan rapat, misalnya dengan tema menyerap aspirasi dan program-program lainnya, contohnya terkait pembelajaran. Yang keempat, yaitu program pengembangan profesional yang ditawarkan sekolah untuk pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pelatihan. Guru atau pendidik mengikuti pelatihan. Yang kelima, yaitu pengawasan terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah melakukan pengawasan terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan bentuk observasi. Misalnya, observasi ketika proses mengajar, di mana dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Pengawasan biasanya dilakukan per semester. Yang keenam, menurut narasumber, di sekolah dasar, guru dapat merangkap semua atau disebut dengan multi bisa. Misalnya, guru dapat merangkap operator, guru dapat merangkap bos, guru dapat merangkap pelatih, dan lain sebagainya. Jadi, potensi apa yang ada di guru, program dapat dilaksanakan sesuai dengan SK. SK digunakan untuk kenaikan tingkat dan penilaian. Yang ketujuh, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan atau sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Sekolah tidak berhak untuk memberhentikannya. Namun, biasanya jika pendidik tidak masuk selama 3 bulan tanpa ada keterangan, mungkin dapat melaporkan ke dinas melalui Korwil. Yang terakhir yaitu tantangan dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi setiap kelas mengklarifikasikan peserta didik yang bisa dan tidak bisa, di mana peserta didik yang kurang bisa dapat belajar atau bimbingan terlebih dahulu. Selain itu,
Jika terdapat permasalahan antara peserta didik atau program-program terkait di sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, wali murid, serta komite sekolah dapat melakukan hubungan atau kerjasama dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara terkait manajemen peserta didik di SDN Burneh 1, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik baru di sekolah SDN Burneh 1, yaitu sesuai dengan Permendikbud. Tidak ada tes kualifikasi atau khusus serta tidak ada penolakan terhadap calon peserta didik. Yang kedua, proses rekrutmen peserta didik baru di sekolah tersebut sesuai dengan aturan Diknas. Biasanya pendaftaran dilakukan akhir Juni atau awal Juli. Yang ketiga, pengumuman pendaftaran di sekolah tersebut dilakukan secara promosi online melalui media sosial yang disebarkan sejak bulan Februari. Persyaratan pendaftaran di sekolah tersebut sesuai dengan keadaan umumnya. Misalnya, peserta didik memiliki usia yang cukup, mengumpulkan KTP orang tua, kartu keluarga, akte, ijazah TK, foto, dan lain sebagainya. Untuk rekrutmen peserta didik baru di sekolah tersebut tidak berdasarkan zonasi. Yang keempat, orientasi peserta didik baru. Orientasi dilakukan dengan mengadakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. MPLS dilaksanakan agar peserta didik dapat mengenal lingkungan sekolah, kelas, sarana, dan prasarana. Yang kelima, kriteria pengelompokan peserta baru yaitu dengan pengelompokan per abjad. Yang keenam, di sekolah tersebut terdapat tata tertib kelas dan sekolah di mana berlaku untuk semua warga sekolah, misalnya guru, peserta didik, dan lain sebagainya. Jika melanggar tata tertib tersebut, terdapat pula sanksi sesuai dengan peraturan. Yang ketujuh, strategi pembelajaran dilakukan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru, di mana terdapat kerjasama dan kenyamanan antara guru dan peserta didik. Yang kedelapan, sistem pembelajaran untuk kurikulum saat ini lebih berfokus atau berpusat pada peserta didik. Namun, jika peserta didik tersebut lemah atau kurang, maka guru akan mendorong atau membimbing peserta didik dengan baik. Di sekolah SDN Burneh 1 sudah 2 tahun menerapkan kurikulum merdeka. Yang kesembilan, penilaian atau evaluasi belajar dalam proses pembelajaran peserta didik, yaitu sumatif dan formatif. Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada saat ujian akhir semester, sedangkan penilaian formatif dapat dilakukan dengan ulangan harian. Selain penilaian atau evaluasi belajar tersebut, juga terdapat penilaian karakter peserta didik. Yang ke-10, ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut yaitu pramuka, tari, batik, lukis, futsal, qiraah, dan hafiz. Yang ke-11, kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah ini sesuai dengan kurikulum pada saat ini, yaitu peserta didik harus naik tingkat. Namun, sekolah berharap peserta didik dapat memiliki karakter nilai peserta prestasi yang baik. Yang ke-12, peran guru, kepala sekolah, dan pengawas lainnya dalam manajemen peserta didik yaitu berperan dalam mengayomi peserta didik. Kerjasama antara pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki komunikasi yang baik. Yang ke-13, prioritas utama dalam manajemen peserta didik di sekolah tersebut yaitu kenyamanan antara peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Misalnya, kegiatan sebelum pembelajaran peserta didik bersama guru melakukan 3S,
yaitu senyum, salam, dan sapa. Yang ke-14, tantangan yang dihadapi dalam manajemen peserta didik yaitu adanya pembulian antara peserta didik. Cara mengatasi pembulian tersebut yaitu guru memberikan pengertian atau arahan bahwa pembulian itu hal yang tidak baik dilakukan dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ke-15, di sekolah tersebut terdapat 3 kelas di setiap kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, di mana tiap kelas berisi 25 peserta didik. Selanjutnya dari manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Setiap tahun, sekolah melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana termasuk persiapan untuk pelaksanaan ANBK. Perencanaan ini dilihat dari hasil nilai rapot sekolah. Dari nilai tersebut bisa mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, seperti peningkatan kompetensi guru dalam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Selain itu juga, sekolah memprioritaskan perbaikan ke kelas atau kebutuhan lainnya yang mendukung kenyamanan dan kualitas pembelajaran. Semua kebutuhan tersebut dapat dibiayai melalui dana BOS sehingga perencanaan yang matang menjadi penting agar semua program dapat berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa faktor penting yang sekolah pertimbangkan dalam menentukan jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, antara lain masukan dari setiap guru mengenai kondisi dan kebutuhan pembelajaran di kelas. Sekolah mengutamakan alat yang dapat mendukung pembelajaran modern, seperti laboratorium komputer atau perangkat pendukung digital, seperti untuk membantu siswa lebih siap menghadapi era teknologi. Selain itu, sekolah juga melihat kebutuhan ruang kelas, area bermain, serta alat bantu ajar lainnya. Semua didasarkan pada rencana jangka panjang sekolah, sehingga setiap kebutuhan sarana dan prasarana yang disediakan benar-benar efektif. Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sekolah melakukan beberapa langkah. Yang pertama, pihak sekolah akan merumuskan spesifikasi teknis yang jelas berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Setelah itu, dalam proses pengadaan, sekolah memilih penyedia yang kredibel dan memiliki rekam jejak yang baik. Sebelum menerima barang, tim atau pihak yang bertanggung jawab melakukan pengecekan langsung terhadap produk yang diterima untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi kriteria kualitas dan spesifikasi yang diinginkan. Apabila barang yang dipesan tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi sekolah, akan mencari alternatif yang mendekati atau mengajukan komplain kepada penyedia untuk memperoleh penggantian. Dengan cara ini, sekolah berusaha memastikan bahwa fasilitas yang tersedia tetap mendukung proses pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Sistem pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah dilakukan dengan pemantauan secara berkala. Pihak sekolah, terutama tim yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana, rutin melakukan pengecekan kondisi fasilitas untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jika ditemukan kerusakan atau kendala pada peralatan atau fasilitas tertentu, segera dilakukan perbaikan menggunakan dana yang tersedia, seperti dana BOS atau
sumber dana lain yang sesuai. Dengan pemeliharaan yang teratur dan respon cepat terhadap perbaikan, kami berupaya agar sarana dan prasarana di sekolah selalu siap mendukung proses belajar mengajar dengan optimal. Pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah menjadi tanggung jawab bersama, dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Kepala sekolah biasanya membagi tugas kepada beberapa guru atau staf untuk bertanggung jawab mengawasi dan menjaga kondisi sarana dan prasarana tertentu. Dengan pembagian ini, setiap bagian dari sarana dan prasarana sekolah dapat dipantau dengan lebih baik, sehingga jika ada kerusakan atau kebutuhan perbaikan, bisa segera ditindaklanjuti. Koordinasi antara kepala sekolah dan tim yang ditugaskan ini sangat penting untuk menjaga kualitas fasilitas di sekolah agar tetap mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah adalah menjaga agar fasilitas tetap dalam kondisi baik, terutama dari tindakan usil siswa, seperti mencoret-coret bangku yang baru dicat atau merusak fasilitas lainnya. Untuk mengatasi hal ini, kami menekankan pentingnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab kepada siswa, termasuk melalui pendekatan edukatif tentang pentingnya menjaga fasilitas bersama. Jika ada siswa yang melanggar, biasanya diberikan pembinaan, dan dalam beberapa kasus perlu diberikan sanksi yang mendidik agar mereka lebih memahami dampaknya. Selain itu, sekolah juga mengajak siswa untuk ikut terlibat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian fasilitas sekolah, sehingga mereka merasa memiliki dan lebih peduli terhadap sarana dan prasarana yang ada.